Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wildan Hariri dari Prodi Manajemen semester 3 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pajak yang ada di Inggris. Sebagai disclaimer, video ini hanya untuk tujuan informasi dan saya harap tidak dijadikan sebagai nasihat pajak. Selalu konsultasikan dengan penasihat pajak yang berpengalaman untuk kebutuhan spesifik Anda. Masuk ke pembahasan nomor 1, yakni apa itu pajak dan siapa yang membayar pajak. Apa itu pajak? Saya ambil contoh seperti ini. Anda tinggal di rumah kos bersama teman-teman. Dalam konteks ini, Inggris adalah rumah kosnya, sedangkan pemerintah berperan sebagai pemilik kos. Dan semua penghuni kos patungan untuk membayar kebutuhan bersama seperti air, listrik, token wifi. Nah, sedangkan dalam kasus negara, kebutuhan itu adalah layanan kesehatan, sekolah, jalan, dan fasilitas publik lainnya. Nah, uang yang kita bayar lewat pajak adalah bukti kontribusi kita untuk memastikan semua kebutuhan itu terpenuhi. Nah, siapa sih yang membayar pajak? Sederhananya, kalau Anda memang punya penghasilan di Inggris, hampir pasti Anda harus bayar pajak. Penghasilan ini bisa jadi berasal dari yang pertama, yakni dari gaji atau upah dari pekerjaan. Yang kedua, dari penghasilan usaha Anda sendiri. Yang ketiga, dana pensiunan Anda maupun pendapatan sewa dari properti yang Anda miliki. Tapi jangan khawatir, karena ada hal yang disebut zona bebas pajak atau personal allowance yang memastikan sebagian penghasilan Anda tidak dikenakan pajak sepeser pun. Nah, apa itu personal allowance? Personal allowance ini seperti buffer yang membuat Anda bisa menikmati penghasilan hingga batas waktu tertentu tanpa harus membayar pajak. Pada tahun pajak 2024 per 2025, batas personal allowance ini adalah 12.570 pound sterling. Artinya, selama penghasilan Anda kurang dari itu, Anda tidak perlu bayar pajak penghasilan sama sekali. Nah, misalnya nih, Anda seorang mahasiswa yang bekerja paruh waktu dan hanya menghasilkan 10.000 pound sterling setahun. Karena jumlah ini masih berada di bawah personal allowance, Anda tidak akan dikenakan pajak penghasilan. Lanjut ke materi nomor 3, yakni beberapa tingkatan pajak yang ada di Inggris. Kalau penghasilan Anda lebih dari personal allowance, barulah pajak mulai berlaku. Tetapi sistemnya bertahap, yang berarti tidak semua penghasilan Anda langsung dikenakan tarif pajak tertinggi. Ringkasan tingkatan pajak dari yang terendah yakni 0%, yakni atau personal allowance, yang mana ditujukan untuk penghasilan hingga 0 pound sterling sampai 12.570 pound sterling. Yang kedua yakni 20% atau basic rate, yang mana ditujukan untuk penghasilan antara 12.571 pound sterling sampai 50.270 pound sterling. Untuk tingkatan selanjutnya yang lebih tinggi yakni 40% atau higher rate, yang mana ditujukan untuk penghasilan antara 50.271 pound sterling sampai 150.000 pound sterling. Yang terakhir atau yang paling tinggi 45%, hampir setengahnya, yakni additional rate, yang mana untuk penghasilan di atas 150.000 pound sterling. Nah, sebagai studi kasus, misalnya Anda punya penghasilan 30.000 pound sterling setahun. Setelah dikurangi personal allowance sebesar 12.570 pound sterling, Anda hanya membayar pajak untuk sisa penghasilan sebesar 17.430 pound sterling. Nah, jadi yang dibayarkan itu cuma 17.430 pound sterling itu tadi. Karena jumlah ini ada di
di kategori tarif dasar atau 20%, total pajak yang Anda bayar hanyalah 3.486 pound sterling. Hal ini juga berlaku untuk penghasilan yang lebih besar. Misalnya jika Anda menghasilkan 60.000 pound sterling, sebagian penghasilan Anda masuk ke kategori tarif dasar dan sebagian lainnya ke tarif yang lebih tinggi. Jadi pajaknya itu dihitung dari per kategori, bukan langsung ke total penghasilan Anda. Nah, lanjut ke materi nomor 4, yakni beberapa tunjangan dan keringanan pajak yang ada di Inggris. Selain personal allowance, ada juga tunjangan lain yang bisa mengurangi jumlah pajak yang harus Anda bayar. Salah satu contohnya adalah marriage allowance. Kalau Anda sudah menikah dan pasangan Anda tidak berpenghasilan banyak atau pas-pasan, Anda bisa mentransfer sebagian personal allowance yang Anda miliki, yang dalam kurung yang tidak terpakai, kepada pasangan Anda, yang mana bisa menghemat beberapa ratus pound sterling pajak setiap tahunnya. Ada juga keringanan pajak untuk hal-hal seperti 1. Kontribusi pensiun, sumbangan ke badan amal, atau bahkan investasi dalam skala tertentu seperti individual saving account. Lanjut ke materi nomor 5. Kenapa sih sistem pajak itu penting? Anda mungkin bertanya, kenapa sih kita harus bayar pajak lah, apalah? Nah, pajak ini sebenarnya adalah salah satu cara kita mendukung komunitas yang lebih besar atau kumpulan yang lebih besar. Dari pajak kita bisa mendapatkan 1. Akses ke layanan kesehatan seperti NHS, National Health Service, yang ada di Inggris. Yang kedua, pendidikan gratis di sekolah negeri. Yang ketiga, infrastruktur yang lebih baik seperti jalan dan transportasi umum. Meskipun membayar pajak kadang terasa berat, manfaat yang kita dapatkan dari kontribusi ini sangat besar dan langsung mempengaruhi kualitas hidup kita sehari-hari. Seperti kalau kita membayar pajak, jalannya menjadi bagus, hidup kita sehari-hari untuk menggunakan akses jalan tersebut kan semakin mudah. Nah, kapan sih kita harus menghubungi para ahli dalam hal perpajakan? Walaupun video ini mungkin memberikan gambaran umum mengenai sistem pajak yang ada di Inggris, tapi sistem pajak yang di Inggris sebenarnya cukup kompleks. Nah, kalau Anda memiliki situasi pajak yang lebih rumit, misalnya Anda punya beberapa sumber penghasilan atau bekerja di luar negeri, maupun Anda punya investasi. Nah, sebaiknya konsultasi dengan seorang akuntan atau penasihat pajak yang memang berpengalaman. Itu sangat saya rekomendasikan karena mereka bisa membantu Anda, seperti memahami kewajiban pajak Anda, atau mengklaim semua tunjangan dan keringanan pajak yang Anda dapatkan. Dan yang terakhir, tentu saja memastikan Anda tidak membayar lebih dari yang seharusnya. Nah, sekian video mengenai sistem pajak yang ada di Inggris dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan lupa bayar pajak.